Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Intan Raya Faradila, di sebelah kanan. Nama saya Zahra Ananda. Saya Salwa Safira Ramadhani. Saya Hafifatul Aulia Hanafi. Saya Azwar Fakirani. Saya Lalu Muhammad Syafiq. Saya Azwar Leti. Saya Muhammad Zaid. Ini kami akan melakukan penelitian sejarah di Pura Lingsar. Saksikan video kami. Dari kelompok 2, di sini kami akan mewawancarai narasumber yang terdapat di sejarah Pura Lingsar. Jadi ada bangunan Pura Gaduh atau skala nasionalnya Pura Lingsar. Salah satu bangunan induk pertama dibangun di Lombok, baru pura-pura induk lainnya. Iya. Setelah didirikan pura agung pertamanya, pura besar pertamanya yaitu Pura Lingsar. Yaitu pada tahun 1714-nya, setelah didirikan pura persinggahan di Batu Bolong di pinggir pantai. Iya. Jarak 2 tahun kemudian dibangun pura induk pertamanya, yaitu dengan nama Pura Lingsar. Pura Lingsar ini sering disebut dengan nama Pura Gaduh. Oh, Pura Gaduh sebelum Ya. namanya Pura Lingsar. Ya, Pura Gaduh. Itu yang didirikan 1711 dengan jarak 15 km dari kota Mataram yang dapat ditempuh dengan berbagai sarana alat transportasi lainnya. Dan Pura Lingsar ini difungsikan khusus tempat ibadatnya umat Hindu. Iya. Kemudian di samping objek wisata Pura Lingsar terdapat bangunan Kemalik Lingsar. Kemalik diartikan keramat, sedangkan lingsarnya diambilkan dalam bahasa Sanskerta. Ling itu diartikan suara dan sar itu diartikan air. Suara air. Jadi lingsar itu suara air. Oh. Kemudian Kemalik Lingsar ini dipakai sebagai tempat perpaduan kombinasi ritual semua umat semua budaya dengan melakukan upacara bersama-sama di tempat berkeyakinan dan kepercayaan kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Tempat berdoa bersama atau sembahyang bersama itu dengan nama petaulan. Petaulan itu diambilkan dalam bahasa Arab, dikata taul artinya tali penghubung. Jadi mereka menghubungkan diri kepada Sang Holik, kepada Allah di satu tempat berkeyakinan kepercayaan kita masing-masing. Itu namanya petaulan. Kemudian di samping petaulan tempat sembayangan bersama itu ada kolam ikan, tempat musahnya dulu wali. Wali itu dulu karena tempat ini daerahnya kering, tidak ada sama sekali akhirnya para wali itu diberikan petunjuk kepada dari Allah SWT untuk menentukan sebuah tongkat. Nah, capot tongkatnya barulah keluar air sama ikan. Di sini. Di kolam Kemaliknya. Jadi kita boleh air itu adalah untuk dapat mengenal Allah salah satu dari zatnya, yaitu berupa air. Air itu diberi nama air kolhu. Kolhu. Air kolhu. Dan tempat itu dinama airnya namanya Kelebutan. Tempat airnya itu namanya Kelebutan. Ya, Kelebutan itu diambilkan dalam bahasa Arab dikata kalbutan, artinya penyuci batin. Artinya hati-hati yang kotor itu bisa disucikan di dalam dengan menggunakan air dengan baca kulhu. Lalu apapun hajatnya, niatnya boleh, bukan hanya untuk hati saja, untuk usaha, untuk sekolah, segala macam sukses. Iya. Bukan hanya untuk sekedar batin saja, tapi untuk sukses ke depan, bisnis segala macam. Dengan cara kita gunakan air itu dengan baca kulhu. Karena tempat air itu namanya Kelebutan. Kalbutain artinya penyuci hati, penyuci batin. Bahasa Arab juga. Nah, itu air itu makanya sering diambil kalau dia gunakan untuk yang sering bahasa galau-galau, patah hati, sakit hati, boleh. Berhenti dia sakit hati? Berhenti sakitnya. Kalau misalnya kalau putus cinta pasti cepat dapat pengganti yang lebih baik dari sebelumnya. Itu ada di dalamnya. Itu di Kemalik Lingsar, namanya Kemalik. Kemalik itu artinya tempat suci keramat, ada keramat. Tempat ziarah wali di Lomboknya. Itu di tempat Islamnya. Lalu kemudian pada bulan November Desember jatuhnya pada sasih ke-6 atau ke-7 purnama Desember ada acara puja wali Bangtupan.
Pujuwali itu artinya memperingati wali yang seminati Wali Songo yang jatuhnya pada sasi ke-7 bulan November Desember. Itu ada perang ketupat. Ya, perang itu diambil alat dari hidup karena air. Karena tanpa air kita manusia akan kekeringan. Pepohonan pun juga akan mati juga tanpa air. Di mana pun kita berada juga butuh air. Di rumah butuh masak, butuh air. Maka air dapat menghidupkan segala macam bentuk, wujud apapun. Termasuk pepohonan. Onyol bisa tumbuh karena air juga. Kemudian padi tumbuh juga karena air. Dari alat itulah dipakai untuk perang ketupatnya. Itu yang terjadi pada bulan November Desember dengan cara melemparkan sebuah ketupat. Dan siapapun yang ikut perang ketupat itu tidak boleh marah. Harus semangat, harus bahagia dan cerah ceria. Tidak boleh ada rasa dendam, rasa marah dengan lain peperangan. Karena perang yang tidak menimbulkan ada korban, perang ketupat. Marah. Perang ketupat itu tidak langsung dimakan setelah selesai pacaran. Kan, tapi diambil kembali, dibawa pulang sebagai hadiah pacar tersebut. Lalu pada malam hari tiba ditaburkan di sawah. Sama buah-buahan juga hasilnya subur makmur. Makanya kalau orang kena dengan ketupat, senang dia. Karena jatuhnya ke bawah dia bisa dapat pungut sebagai hadiah pacar tersebut. Bahkan tidak pakai lempar lagi. Karena tujuan mereka sentuh perang ketupat itu untuk mendapatkan ketupat itu. Supaya lambang wujud kemakmuran, kesuburan. Terus siapa pendiri dari pura ini, Pak? Ya, pura ini ada dari, kalau puranya Raja Anak Agung. Raja Anak Agung dari Bali, yaitu Raja Agung dari Bali. Raja Anak Agung Gede Ngurah dari Bali. Dia yang membangun pertama pura kali di Lombok. Karena sebelum Raja Bali masuk ke Lombok, museum sudah masuk abad ke-15. Dari mana datangnya museum itu adalah dari Arab Saudi. Lalu abad ke-13 menuju ke Irak. Ya, diutus oleh Gus Abdul Razak, Gus Abdul Razak bersama Maulana Malik Ibrahim. Lalu abad ke-14 muncullah di Asia penyebar Islam itu yang datang dari Baghdad. Ya, diutuslah di sana di Asia Samudra Pasai sebagai pesiar Islam terbesar di Asia. Lalu abad ke-15 menuju ke tanah Jawa. Yaitu di Kerajaan Demak yang dipimpin Raden Patah. Kemudian Raden Patah menyebarluaskan dan memerintah wali-wali itu untuk menuju ke Lombok abad ke-15-nya. Ya, dengan munculnya Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Prapen, itu semua muncul wali-wali yang menyebarkan Islam ortodoksnya. Tapi wali dulu pernah datang ke Lombok itu pada abad ke-15 itu di Lombok Barat daerah utara, bukan langsung ke Lombok Timur apa mayoritas Islam di Lombok Timur, tapi tibanya di Lombok Barat daerah utara. Nah, dia sana membuka ajaran Muslim secara perlahan lewat kultur budaya. Bukan lewat dakwah, bukan tausiah. Jadi lewat kultur budaya, dongeng-dongeng, kisah wayang, kisah gendeng-gendeng gitu. Ya, syiar Islam aja lah sana. Jadi tidak lewat dakwah dulu. Setelah munculnya wali-wali yang lainnya barulah ada dakwah. Nah, hingga Muslim dulu musim animisme itu atau itu telu itu bisa dapat disebutkan negeri Muslim waktu 5 Muslim ortodoknya. Setelah timbulnya tausiah dakwah dimanapun berada.